Ada apa sih rame-rame nongkrong? Mau ketemu Dani dong. Yoi Dani. Dani. Mas, ada apa sih rame-rame ngantri di sini? Itu katanya ada lelang jabatan, mau jadi lurah saya. Ayo Mbak, Ya, kenapa ngantri paling depan ya? saya mau ikutan lelang jabatan, Mas. Apa? Lelang jabatan? Jabatan apaan? Jabatan jadi pembawa acara di, Pembawa? di news show. Pembawa acara news show? Itu Iya. kan saya. Beda. Selamat malam pemirsa, selamat malam penonton di studio. Apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali di News Show. Saya Ralf Tampu Bolon, pembawa acara malam ini. Agak ngos-ngosan karena lari ya. Insya Allah minggu depan masih jadi pembawa acara karena dengan catatan jabatan saya belum dilelang. Inta, Syashan, posisi masih aman minggu depan? Masih aman? Insya Allah. Saat ini begitu banyak jabatan di negeri ini yang dilelang, ya, lurah dan camat di DKI Jakarta, caleg, Kapolri, Panglima TNI, ya, dan tidak ketinggalan bangku kelas 3 SMA dan sederajat karena mulai besok UN. Nah di studio sekarang ada penonton yang pakai seragam SMA, saya mau tanya, ada yang kelas 3 SMA di sini ada? Oke, ada. Siapkah melelang jabatan sebagai siswa paling senior di sekolah? Siap. Dan untuk pemirsa di rumah yang kelas 3 SMA, kok jam segini belum tidur? Besok kan UN. Masih berharap adanya jawaban soal? Ayo. Berita yang heboh minggu ini adalah Istana Kepresidenan yang akhirnya punya akun Twitter resmi yakni @istanarakyat. Kok begitu sih? Akun ini berisikan tweet-tweet mengenai kebijakan kegiatan Presiden SBY bersama Ibu Ani dan juga cerita-cerita menarik seputar istana. Contohnya, si petugas pas pampres yang itu kalau makan nasinya selalu 2 piring. Atau si mas tukang kebon yang itu selalu suka lirik-lirikan sama mbak-mbak yang di dapur. Enggak lah, bercanda. Ya contohnya pohon bersejarah, interior istana, ya model-model begitulah. Nah pihak istana sendiri berharap akun ini bisa menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan istana. Dan untuk membuktikan apakah betul demikian, tim News Show dengan akun Twitter kita, @newshowmetro.tv, ayo monggo silakan di follow, sempat mention @istanarakyat dengan harapan mendapat respon. Ini dia buktinya. @istanarakyat, fallback dong kakak. Dan sampai sekarang sudah 48 jam belum mendapatkan respon dan Rencana kita kalau dalam 48 jam berikutnya juga masih belum mendapat respon, kita sudah siapkan tweet berikutnya mention Istana Rakyat yakni lo, gue, N. Dan setelah akun Istana Rakyat, kabarnya Presiden SBY juga akan membuat akun Twitter pribadi dan akan launching dalam waktu dekat. Namun menurut juru bicara kepresidenan, nama akun pribadi SBY itu sampai saat ini masih belum bisa disebutkan. Katanya SBY sendirilah yang akan menyampaikan apa akun Twitternya. Sementara saya yakin yang nonton sekarang, baik di studio maupun di rumah udah mulai pada ngomel. Penting banget nggak sih? Namun yang pasti nama-nama akun seperti @S_B_Yudhoyono atau @Presiden RI, @Presiden SBY atau @SBY sekalipun itu semua sudah nggak available lagi. @SBY, boleh percaya boleh nggak, itu isinya foto bayi Jepang imut-imut. Nggak percaya? Cek aja sendiri, beneran. Takaaki Shibuya namanya. Ntar coba cek @SBY.
Nah, jadi kira-kira apa akun yang akan menjadi akun pribadinya SBY? Nah, tim riset News Show ini punya prediksi beberapa di antaranya sebagai berikut ini. Coba kita lihat apa yang menarik untuk Pak SBY menjadi akun Twitter pribadinya. Yang pertama, @58Y, @SBY, @3SB3Y3, atau @SBY asli. Yang alay langsung teriak tuh, tahu diri ya. Dan nanti kalau udah launching, kalau buat saya pribadi ya, saya sih sebenarnya nggak terlalu peduli ngelihat berapa pertambahan jumlah followersnya Pak SBY dalam sehari. Saya lebih peduli ngelihat berapa pertambahan jumlah followingnya dalam sehari. Followers 0, following 1 juta. Ayo cek akun Anda, di follow sama SBY nggak? Hati-hati, dijerat pasal penghinaan presiden. Ternyata beliau jadi stalker. Dan terakhir, foto panas mirip artis remaja Feby Marcelia beredar di dunia maya. Padahal sebenarnya udah lihat dan seneng. Dan dalam satu foto terlihat seorang yang mirip Feby yang duduk di kamar tidur dengan bertelanjang dada. Sementara di foto lainnya terlihat seorang yang mirip Feby dan kekasihnya Reva Naria sedang berpose berdua di kamar hotel. Penyebaran foto-foto panas ini diduga bisa terjadi karena handphone milik Feby hilang. Dan handphone tersebut sekarang sudah berada di tangan tim News Show. Ya. Dan setelah dibuka, ternyata selain foto-foto panas di handphonenya, juga ada video sure. Mau tahu seperti apa? Mau tahu? Mau tahu nggak? Mau diputer nggak? Mau diputer nggak? Lebih banyak kok, kayak kurang semangat. Mau nggak? Kalau dipanggil KPI, kalian semua yang tanggung jawab ya. Oke, kita mainkan video sure di handphone Feby Marcelia. Oke lah pemirsa, itulah berita-berita menarik dalam sepekan ini. Bukan headline news, katakan demikian. Dan di segmen selanjutnya saya masih akan membawakan beberapa berita terkini, tapi dengan cara berbeda. Saya akan berkolaborasi dengan seorang penyanyi muda, cantik dan berbakat. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap di News Show. Beri aplaus untuk Victoria Band. Atas instruksi Bapak Jokowi. And it's true either you're wrong or you're right. Could it be you're thinking about my baby? It don't matter if you're black or white. Hey, yeah.
Bapak Jokowi. Lelang terbuka, Camat dan Lurah. Prestasi sistem online, iya ember. Tapi jangan harap ada soliter. Protection, can't cut the nation. Got to breathe in the human relation. It's a turf war on the global scale. I'd rather hear both sides of the tale. Wahai para alay kelas 3 SMA, besok UN, jangan stres, pastilah semuanya beres. Kalaupun gak lulus, nonton terus aja new show. Lo kok jadi promo? Ya namanya juga acara gue, boleh dong gue promo. Yeah, it's not about races, just places and faces. Where your blood comes from, street spaces. I've seen the bad get duller. I'm not gonna spend my life in the color. Damn it, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. If you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. It's 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 black or white. Ya, terima kasih. Black or White, kita berikan tepuk tangan Lala Carmela. Untuk bandnya juga malam ini cantik-cantik Victoria semua. Tepuk Band. tangan dong buat mereka. Selamat malam Lala. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Gak grogi Senang. kan tadi dengan rapper amatir ini? Gak ngerusak kan? Enggak, justru it completed the performance. Yeay. Katanya sekarang udah siap-siap mau ngeluarin album terbaru. Iya. Jadi Oke. akhir bulan ini album baru saya akan keluar. Judulnya Between Us. Dan ini Between Us. Between Us. Between ya. Us. Oh, boleh dong. Ini album keberapa? Ini album kedua aku. 28? Oh bukan. Nah, ini album kedua aku di Indonesia dan ini album pertama aku yang akan aku rilis yang semua lagunya adalah ciptaan aku sendiri. Dan kita harapkan ini jadi album pertama yang hits di seluruh dunia. Ya, kita amin. harapkan begitu. Dan ngomong soal CD, nah ternyata nggak hanya Lala doang yang punya CD. Saya juga punya CD. Nah sampelnya tadi itu, ya, yang sampelnya tadi nge-rap dan mana-mana CD yang bisa kita bagi-bagikan ini, ya. Oke, kita tukeran. Wow. Mau dong, itu original copy kan? Original. Saya nggak mau yang bajakan, nggak mau saya Kita yang udah, bajakan. pokoknya kita pastikan semua pasar bajakan nggak akan pernah ada. Iya ya. dong, no piracy. Lala, untuk Anda, Thank you. Tunggu ini ada yang kurang deh kayaknya. apa? Kurang tanda tangan. Nah ini juga CD ini akan kita bagi-bagikan kepada Anda pemirsa yang mention tweet kita @newshowmetro.tv sekaligus juga membawa sekitar 10 juta followers ya bersama Wow. dengan Anda untuk ikut follow @newshowmetro.tv. Sekalian kamu rugi langsung promo. Dan juga kita akan bagi-bagikan kepada semua penonton di studio malam hari ini. Ya baiklah pemirsa dan penonton, kalau tadi saya sempat nge-rap sedikit soal lelang jabatan itu karena di segmen selanjutnya kita akan banyak ngomongin soal lelang jabatan. Buat Anda yang udah ngincer jabatan camat, lurah, atau siapa tahu juga ada lelang jabatan gubernur juga, akan ada bintang tamu cantik dan jago taekwondo. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap di New Show. But if you're take my baby, if you're better, if you're black or white. Daripada kita paksain mentang-mentang artis, terus kita paksain jadi camat, lurah, atau yang lainnya tapi tidak bermutu kan sayang banget. Gitu. New Show.
Aku padamu juga. Berapa pin BB-mu? Ini ada apa? Demo, tapi kok di situ bilangnya stop poligami, di situ bilangnya hidup yang subur. Ini demo yang tidak terkoordinir. Bayarannya, ayo, masa bayarannya, ngaku. Oke, silakan duduk semua ya, tenang semua ya. Daripada demo nggak jelas seperti ini, gimana kalau saya buka saja kesempatan forum ini ya, mumpung masanya begitu banyak, ada jutaan manusia di sini ya. Jadi saya buka saja kesempatan mengikuti apa yang menjadi pemberitaan heboh untuk masyarakat DKI Jakarta pekan ini, yakni membuka lelang jabatan camat lurah. Ada yang tertarik? Saya, lelang. Oh, ada yang tertarik? Berapa Pak harganya Pak? Saya ikut lelang. Saya wakilkan ya teman-teman semua ya. Tadi duit udah di sini semua saya ambil. Di sini kita bicara bukan berapa harganya, tapi apa kemampuan saudara. Apa kemampuan Anda untuk memberanikan diri mencalonkan diri sebagai camat atau lurah. Apa syaratnya? Syaratnya punya ijazah? Oh saya ada. Saya minimal ada ijazah taekwondo ada di rumah. Loh, kok ijazah taekwondo? Ada, ini baju taekwondo juga ada. Pamer banget ya. Sabuk ada. Celana ada. Tadi mana yang red statiknya rusak? Sebelah sini. Oh dipinjemin. Kalau begini cocoknya, nggak usah jadi lurah atau camat, tapi Saya panci cocoknya. juga ada loh Pak. Ya, kalau begini cocoknya jadi Kepala Dinas Keamanan Pemprov DKI Jakarta. Beri tepuk tangan untuk Tia Aristia. Buntutnya security lagi Security ya. lagi. Ya ampun. Ayo Tia, silakan. Oh jadi itu bukan nggak bayar. Enggak. Apa kabar Tia? Baik, Rau. Aduh, kok jauh amat sih Tia? Deket-deket iya, aja benar. dong. Kan ceritanya gede gitu ruangannya. ngeles. Tia, kalau bicara mengenai Tia Aristia ini juga kita tahu sebagai seorang atlet taekwondo ya. Banyak sabuk kuning hingga hitam. Ini taekwondo prestasinya udah sampai sekarang apa aja? Kalau taekwondo itu alhamdulillah ada 8 medali emas, 2 perak, 1 perunggu, dan 2 kali jadi atlet terbaik. Dan sekarang aku lagi ditugaskan sebagai Duta Taekwondo Indonesia. Makanya kalau ditulis ibaratnya itu kurikulum vitae seorang Tia Aristia ya, medali, berikutnya lurah, camat. Yeah. Tertarik? Tadi katanya security. Ya itu kan bercanda. Tapi sekarang kalau misalnya memang diberikan kesempatan menjadi lurah atau camat, tertarik? Saat ini nih? Saat ini? Kalau saat ini sih kayaknya aku enggak ya, karena enggak punya wawasan di situ juga gitu. Daripada kita paksain mentang-mentang artis, terus kita paksain jadi camat, lurah, atau yang lainnya tapi tidak bermutu kan sayang banget gitu. Tapi kalau gajinya 50 juta sebulan? Syuting juga bisa. Penonton setuju nggak kalau misalnya tinggal di daerah tempat tinggalnya terus Toto punya lurah atau camat kayak begini, kayak Tia Aristia, mau nggak? Mau nggak? Mau tuh. Itu dukungan rakyat. Bikin apa terus? Bikin KTP mulu katanya. Terutama tuh yang cowok tuh, yang keriting-keriting tuh. Wow. Ya, tapi kalau ngomongin soal lelang jabatan nih nggak seru kalau misalnya nggak ada perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menjelaskan seperti apa sih sebenarnya yang dihebohkan masyarakat ibu kota selama pekan ini. Kita panggilkan saja langsung Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Pak Imade Karma Yoga. Pak Imade, terima kasih sudah datang di show. It doesn't really mean that I'm into you. Hello, Pak Made, selamat malam. Selamat datang di New Show. Apa kabar Pak? Ya, Sehat? selamat malam. Pak Made Sehat, bawa Pak? baju taekwondo juga ya Pak? Iya. Itu bawa tas. Iya, itu bawa tas isinya apa? Bawa Itu tas, dia juga bawa tas ya. kompakan juga. Iya. Oke. Ini kalau bicara Imade Karma Yoga, namanya luar biasa, indah sekali. Begitu saya dapat informasi bahwa, nanti di New Show akan kedatangan Pak Imade Karma Yoga, saya coba searching gitu kan, browsing, saya coba Google, saya masukkan nama Imade Karma Yoga, yang keluar apa tahu nggak Pak Made? Wikipedia untuk I made
Karma Yoga. Untuk Anda Iya. yang yoga pasti tahu ada aliran yang namanya Karma Yoga. Jadi saya menciptakan Karma Yoga gitu kan. Nah, tapi ternyata ini adalah Pak Made yang ada di Kepala Badan Kepegawaian di Pemprov DKI. Nah, sekarang tolong disosialisasikan Pak Made yang sekarang orang pengen tahu. Sebenarnya terbuka untuk umum nggak lelang lurah camat ini? Masih dalam lingkup PNS Pemprov DKI Jakarta. Hanya untuk PNS Pemprov Ya. DKI Jakarta saja. Oke, jadi berarti Tia nggak boleh, Nggak saya bisa nggak ya boleh. sembarangan artis-artis mau jadi camat atau lurah ya Pak ya. Punya profesi masing-masing. Benar-benar. Oke, Ya. untuk lebih lengkapnya coba kita simak pernyataan dari Pak Jokowinya langsung yang diutarakan pekan ini yang berhasil diliput oleh tim reporter kami. Bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, lelang jabatan untuk lurah dan camat merupakan upaya untuk mendapatkan sumber daya manusia terbaik sehingga dapat meningkatkan performa birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Proses lelang pun sudah dibuka sejak 1 April kemarin melalui website Pemprov DKI Jakarta. Ya kita pengen seleksi dan promosi terbuka ini dengan lelang jabatan ini kita dapatkan pejabat-pejabat yang punya kompetensi, menguasai masalah di wilayahnya, ya kan. Kemudian mau melayani masyarakat, targetnya hanya itu aja. Ya, 3 poin di situ, kompetensi, menguasai permasalahan, dan abdi masyarakat. 3 poin itu atau ada lagi yang lain? Nomor 1 tuh punya rasa peduli dan punya rasa tanggap dan sensitif terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Harus mampu dia melindungi masyarakat di lingkungannya dan harus mampu melayani apa kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya dan warganya. Bagaimana kalau seorang figur lurah dan camat tidak dikenal oleh masyarakatnya? Kan tidak mungkin bisa dipercaya. Jadi figur kepemimpin itu harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan warganya. Oke, baik. Ya. Nah, kalau poin yang Sehingga ketiga kalau sudah dipercaya, menggerakkan partisipasi masyarakatnya lebih mudah. Baik. Nah, yang poin ketiga tuh pasti saya setuju banget. Karena ini saya terus terang aja, sampai sekarang saya tinggal di wilayah tempat saya tinggal itu udah 5 tahun. Dan sampai sekarang saya belum pernah tatap muka sama lurah saya, Pak. Itu. 2 kali saya untuk urus KTP, dua-duanya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu sekalipun. Diwakilkan, toto KTP-nya udah jadi tanda tangan. Gitu. Jadi saya sebenarnya juga penasaran gitu kan. Pengen kenalan ya. Pengen kenalan, pengen ketemu juga. Pengen gitu aja apa kan. pengen banget? Pengen. Tia. Oke, target program ini rampung kira-kira sudah Tanggal terjadi. 21 Bulan? ada pelantikan 21 Juni. 21 Juni diharapkan lurah dan camat Jakarta semua adalah yang terbaik menempati posisi mereka masing-masing. Itulah Kurang lebih yang seperti itu. target kita. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk program dari Pemprov DKI Jakarta ini. Kita harapkan sukses dan setelah 21 Juni tidak ada lagi yang mengeluh, lurahnya nggak di tempat, camatnya nggak di tempat. Terima kasih banyak Pak Made. Tia, jangan kemana-mana dulu. Belum mau pulang kan? Oke, jangan kemana-mana pemirsa karena di segmen selanjutnya menyambut UN hari Senin besok, Tia akan adu kepintaran dengan seorang mantan komedian yang kini menjadi salah satu anggota Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan. Siapa dia? Kami segera kembali usai Headline News, tetap di New Show. Have fun, go there. Have fun, go there. Have fun, go there. Have fun. Jika pasar yang terdiri dari banyak penjual dan satu pembeli, apa? Banyak penjual, Satu pembeli. satu pembeli. Iya. Ya pasar belum buka itu waktu itu. Terima kasih banyak pemirsa, Anda masih terus setia bersama kami di New Show. Masih bersama Tia Aristia, dan kalau tadi Tia kita ngomongin soal lelang jabatan, serunya soal lelang jabatan. Sekarang siapa lagi yang mau dilelang? Sekarang mau dilelang adalah bangku kelas 3 SMA. Waduh. Karena mereka akan segera meninggalkan bangku tersebut dan dilelang kepada kelas 2, gitu kan? Oh, Karena iya benar. besok mereka akan UN. Ya.
apa? Langsung pada stres semua mukanya di sini. Nah, kalau ngomongin soal UN, Tia dulu pas SMA boleh cerita sedikit pengalamannya waktu ikut UN tuh kayak apa? Kalau aku pas UN jujur aku nggak stres sama sekali gitu. Karena aku tuh orangnya lebih apa ya, kayak legowo gitu. Belajar, tetap belajar, cie. Nah, sekarang pertanyaan $1 juta adalah, dulu nyontek nggak? Walaupun maling nggak ada yang teriak maling, tapi aku nggak nyontek. Karena menurut aku lebih kayak ya udah aku bisanya segitu ya udah, dapat nilainya segitu ya udah. Lulus atau nggak lulus itu urusan nanti. Yang penting aku udah berusaha, udah Yang belajar, ya udah hasilnya insya Allah. Jadi untuk Anda pemirsa kelas 3 SMA dan juga penonton di studio ada beberapa yang kelas 3 SMA, jangan stres, jangan khawatir untuk UN. Inilah contohnya, berhasil. Gitu Amin. ya. Oke, dan gak asing nih kalau kita cuman ngobrol berdua aja karena saya akan juga segera memanggil bintang tamu saya berikutnya yang juga tahu banyak soal UN. Kenapa? Karena beliau ini ada di Komisi 10 DPR yang membidangi soal pendidikan. Dan dia sudah tidak asing lagi, kita panggilkan Tubagus Dedi Suwendi Gumelar alias Kang Miing. Sebelum kamu ngomong, saya mau ngomong dulu boleh nggak? Silahkan. Saya sedih sekali. Kenapa? Melihat panggung sebelah kiri. Kenapa? Mereka muncul gadis-gadis yang hebat ketika saya sudah tidak ada di panggung lagi. Kenapa? Emang dulu bukannya banyak? Jadi nggak bisa manggung bareng sama orang-orang keren begini. Alah. Nah, Kang Miing kita mau tanya, kalau soal UN sebagai anggota DPR Komisi Pendidikan, setuju nggak sih ada UN? Loh, mungkin Ralf lupa mewawancarai saya tahun 2010. Saya adalah orang yang menolak ujian nasional sebagai alat kelulusan. Kenapa? Mengapa? Ini agak serius nih ngomongnya nih. Gak apa-apa. Di peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 ada 8 standar nasional pendidikan. Artinya apa? Bahwa dari 8 standar itu, dari mulai standar yang pertama, mulai standar isi, proses, sampai dengan yang ke-8 namanya evaluasi. Bagaimana mungkin sarana prasarana di seluruh Indonesia tidak sama, mutu gurunya tidak sama, pembiayaan tidak sama, prosesnya tidak sama, tiba-tiba ujiannya dari Sabang sampai Merauke sama, itu tidak adil. Gitu loh. Jadi solusinya apa? Kenapa? UN nggak dihapuskan atau tetap ada tapi direvisi caranya? Enggak, saya kira begini. Ujian nasional itu tujuannya adalah untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan sebetulnya. Bukan untuk kelulusan. Sebab apa? Tujuan pendidikan secara filosofi itu bukan meluluskan anak, tapi membangun anak yang cerdas dan berwatak. Itu. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara soal UN, kayaknya nggak lengkap kalau kita adu ketangkasan, adu kecerdasan. Bukan adu panco, bukan adu taekwondo, apalagi. Wah, kalah Saya kita ngadu berdua. ini. Wah, kalah Nggak kita berani. berdua. Kita Ini berdua taekwondo. kalah kita. Kalah Kalau kita. Kang Miing apa? Kamu taekwondo? Iya. Ini karate dia. Aku karambol. Gak usah, jadi pokoknya kita ambil jalan tengahnya aja, kita adu kepintaran dalam kuis Smart and Smarter. Oke, kita lihat di layar ada 9 kategori yang sudah disiapkan untuk kuis Smart and Smarter kali ini. Dan ini adalah 9 mata pelajaran yang ditujukan dalam UN. Itu sebenarnya enggak sih ya. Ada 2 yang enggak ya, ini sejarah dan olahraga. Tapi enggak apa, supaya jadi 9. Saya olahraga aja yang nggak di UN kan. Ladies first dulu lah, kita Aku kasih dulu. kesempatan Tia. Silakan pilih dari 9 Gak usah bilang kotak ini. tetet gitu. Boleh kalau Terserah. mau. Terserah. Aku pilih sebelum Kang Miing pilih olahraga, saya pilih olahraga duluan. Oh, curi style. Curi style. Pertanyaannya Tia, sepak bola merupakan olahraga favorit bagi masyarakat Indonesia. Namun, karena hingga saat ini kepengurusan induk olahraga sepak bola masih ricuh, maka pertanyaannya adalah, apa nama induk olahraga catur di Indonesia? Nah, lo!
PSSI, mungkin kalau catur itu PCSI. Tit, boleh diambil nggak? Boleh diambil? Boleh. Boleh. Percasi. 100 untuk Kang Miing. Kita kasih tanda untuk Kang Miing yang berhasil. Gue udah seneng. Anda kenapa nggak undang saya dari kemarin-kemarin? Saya seneng banget ada hiburan begini. Soalnya gampang-gampang, ada band cantik-cantik begini. Hari-hari ya kan? saya stres. Makanya sering-sering main kemari, mampir kemari. Oke, kan kesempatan berikut Kang Miing. Sejarah. Sejarah, pertanyaannya adalah manusia yang hidup pada zaman prasejarah disebut juga sebagai manusia purba. Pertanyaannya adalah, sebutkan kepanjangan dari Purbalenyi. Purbalenyi. Purwakarta, Bandung, Cileunyi. 300 untuk kami. Luar biasa. Langsung memimpin 2-0. Ayo Tia, ketertinggalan harus dikejar. Pokoknya hidup lah pada larang. Oke, Tia sekarang boleh pilih. Aku ambil bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tia sebutkan 3 penyair yang dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Aduh. Bantuin ke penonton. Waktunya, Pertanyaannya jangan takut beda. waktunya 60 menit dari sekarang. Ah, lama banget. Keburu habis. Boleh Google dulu, Google. Apa tadi? Ah, yang subur. Google. Pertanyaannya apa tadi lupa? 3 penyair yang dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Ayo, Pelan-pelan, 15 Mas. detik. 3 10 detik. penyair. Ih, 10 detik nggak belum ngetiknya. Tit, Ya. tit, Oke, kita hitung sama-sama. tit. Kita hitung sama-sama untuk Tia. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Sayang sekali. Tapi belum tentu benar juga. Oh, iya. Belum tentu benar. Coba. Hairil Anwar, Mara Rusli, Sultan Takdir Ali Sabana. Salah semua. Yang betul cuma satu. Yang betul cuma satu. Jawabannya Khairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Api. Oke, kotak tengah kita berikan untuk Tia. Ya, 2-1 sekarang. Aku lagi. Ya, Tia, enggak, sekarang Kang Miing. Kalau gitu saya ambil ekonomi. Oke. Berat. Ekonomi. Pertanyaannya pas... Harga bawang bukan? Oh bukan. Harga bawang terlalu gampang. Pertanyaannya adalah, pasar yang terdiri dari satu penjual dan banyak pembeli disebut sebagai pasar monopoli. Nah, jika pasar yang terdiri dari banyak penjual dan satu pembeli, apa? Banyak penjual, Satu pembeli. satu pembeli. Ya. Ya pasar belum buka itu waktu itu. Bagaimana juri, boleh kita terima jawabannya? Ya, jawabannya menarik, tetapi sayang sekali belum bisa kita terima. Jawabannya betul adalah monopsoni. Monopsoni. Sekarang udah keadaan imbang, 2-2, semakin seru. Oke, kita Imbang. berikan. Aku nggak jawab aja bisa imbang. ini yang perlu. Buat apa stres orang nggak jawab Betul. bisa imbang? Iya. Ya nggak? Buat apa? Ini Oke, ini kesempatan Tia bisa unggul. Iya. 3-2, silakan dipilih dari 5 yang tersisa. Coba kita ke Matematik dong, katanya suka matematik. matematika. Ya. Matematika, oke. Apa? Sebentar, bingung. Apa? Bahasa Inggris. Tetap mau matematik atau berubah pikiran? Boleh matematik deh. Tetap matematika, oke. bahasa Inggris bagian ini. Yeah. Pertanyaannya Tia, Pak Jokowi berangkat dari Menteng ke Tanjung Priok pukul 11 tanpa forerider. Jika mobil Jokowi melaju dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam, sekali lagi tanpa forerider loh ya. Jam berapa beliau tiba di Tanjung Priok? Nah, jarak antara Menteng sama Tanjung Priok berapa, Mas? Ini pertanyaannya kenapa Pak Jokowi ke Tanjung Priok sih nyusahin banget. Lu nggak boleh, pertanyaan kok dibalas pertanyaan, pertanyaan diberikan Pak jawaban Jokowi dong. itu mestinya ke kantor, jangan ke Tanjung Priok. Ini kebiasaan DPR rapat dengar pendapat begini nih, pertanyaan dibalas pertanyaan lagi kan, nggak ada solusinya.
Mas. Mungkin Ayo, kalau Tia. Menteng Tanjung Priuk sekitar 1,5 jam lah kalau tanpa forrider ya. 1,5 jam. Oke. Oh, kita nggak usah pakai matematika lagi, soalnya saya juga ada profesi sebagai driver. Pengalaman. Jawabannya sayang sekali salah, Tia. Berapa lama? Jawaban yang betul adalah tergantung proyek MRT kapan jadinya. Tapi boleh dimunculin lagi nggak? Tadi ada foto Pak Jokowi. Saya mau ikut gayanya Pak Jokowi. Oh bisa? Nah, gini ya. Oke, matematika kita berikan poinnya untuk Kang Miing yang memimpin sekarang 3-2, semakin seru. Kalau 9 kotak berarti siapa yang mencapai 5 duluan, dia yang menang. Kang Miing langsung. Biologi. Biologi. Pertanyaannya, apakah nama ilmiah padi yang merupakan sumber pangan terbesar masyarakat Indonesia? Padi. Nama ilmiah padi. Wah, saya nggak dari IPB ya. Saya apa ya? Pertanian nggak ada nasi. Pikirannya makan aja sih. Nama ilmiah kok nasi. Ilmiahnya itu sangu. Kayaknya Salah, jawaban yang betul adalah Oriza. Pintar. bilang dong. Waktu pelajaran itu saya nggak masuk. Itu kan Alasan paling gampang buat ngeles ya. Kami Waktu saya sekolah belum ada pelajaran biologi. Iya, iya. Adanya apa? Orang saya sekolahnya STM. Kedudukan sekarang imbang 3 sama. Ya, oke. Tia, berikutnya. Kita bahasa Inggris. Bahasa Inggris, awas lo nggak ngasih tahu ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pertanyaannya Tia. Silakan ubah kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Yes. My boyfriend is really close. Only 5 steps from my house. Enjoy, enjoy, Jos. Only 5. Apa? Oh ini nih. Pacar aku deket banget. Cuman 5 langkah dari rumah aku. Asik, asik, ah. Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Hey! Tak perlu kirim surat, SMS juga nggak usah. Oh kalau rindu bertemu, hati kamu asal lele. Katakan dengan berlebay, sambil bilang hello sayang. Benar tadi Tia jawabannya luar biasa. Jadi Tia sekarang memimpin 4-3-1 lagi buat menang. Ayo bisa dikejar. Ini seru banget loh ternyata ya. Seru banget nih. Ini tegang nih. Ini sisa pertanyaan dua-duanya pelajaran yang gue sebel banget. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Bisa. Apa boleh buat? Tinggal 2. Kimia. Rumus kimia belerang padat. Nah lo. Cek. Belerang Padat. karbit. Salah. Yang betul, penonton ada yang tahu jawabannya? S8 lebih tepatnya. Oke. Kalau gitu sudah, poin diberikan kepada Tia. Tia yang menjadi pemenang dalam kuis Smartest Smartest. Bukan, apa aku bilang? Nggak usah stres. Pasti menang. Setahu aku ada S8 handphone. Iya. Oke, dan untuk pemenangnya dan runner up, semua kebagian hadiah. Kita berikan ini hadiah untuk sang juara yakni Tia. Ini untuk latihan taekwondo, bisa Oke, sama-sama iya. dengan ini. Ya. Mas kecil banget. Kayak kakak adek. Bisa ditonjok-tonjok nih, swing dong. Oke, beri tepuk tangan untuk pemenang kita Tia. Untuk Kang Miing kita berikan medali kehormatan. Sebagai wakil rakyat yang membidangi pendidikan, pemuda, dan olahraga, kita berikan salut atas prestasinya sebagai wakil rakyat di Komisi 10 dan juga himbauan ke depannya untuk lebih memperjuangkan
Ini bekas botol minuman itu loh. Jangan buka rahasia dong. Ini yang penting kan itikatnya. Oh, itikat bagus. Itikatnya Mas baik. Miing, I love you. Mas Miing, ini nggak perlu pakai kacamata lagi, langsung bisa dipakai ini kontak lens. Oke lah, baiklah pemirsa, itulah kuis Smarter Smarter. Dan terima kasih banyak untuk Kang Miing yang sudah memeriahkan New Show untuk malam hari ini. Jangan kapok-kapok main ke New Show ya. Dan di segmen selanjutnya kita akan minta Tia untuk memberikan tips dan trik untuk menghadapi pelecehan seksual yang semakin banyak sekarang menimpa kaum perempuan. Dan Lala Carmela akan memberikan lagu persembahan terakhir untuk menutup New Show. Kami segera kembali sesaat lagi. Let's go crazy, crazy, crazy little cedar side. I know we only met, but let's spread our wings aloud. And down, let's stop for anyone. Tonight let's get some. And wander crazy, crazy, crazy till the wind us. Here and now, don't wanna be Langsung jatuh, this mules. little girl trapped in a box. No more here and now. Ya, kembali di New Show pemirsa, masih bersama Tia Aristia dan juga Lala Carmela yang nanti akan memberikan atau menyanyikan lagu persembahan untuk penutup New Show malam hari ini. Tapi sebelumnya kita ingin menyinggung soal satu isu lagi yang masih berkaitan dengan dunia pendidikan. Tadi kita udah ngomong soal UN. Nah, sekarang juga yang marak diberitakan adalah soal kasus pelecehan seksual yang menimpa siswa, ya terutama perempuan. Bahkan nggak tanggung-tanggung Wakepsek. Wakil kepala sekolah sendiri dikabarkan mencabuli muridnya. Tia sebagai seorang atlet taekwondo dan juga pernah menjadi siswa SMA, siswa di sekolah, pernah nggak menghadapi kejadian Yang tidak menyenangkan? Kalau misalnya yang tidak menyenangkan di depan umum ada, tapi kalau yang di sekolah atau sebagainya itu alhamdulillah enggak ya. Okay. Cuman aku tuh pengennya tuh ya mungkin anak-anak sekolah itu nggak tahu sebenarnya pelecehan seksual itu apa aja yang ada di dalamnya. Kita butuh kasih tahu, sebenarnya kasih pengetahuan kalau sebenarnya hal-hal seperti apa yang termasuk dalam pelecehan seksual gitu. Biar apalagi kalau misalnya yang anak-anak kecil gitu kan nggak ngerti apa-apa, biar mereka tuh tahu juga kalau misalnya itu adalah sebuah pelecehan seksual dan mereka harus ngapain, harus dikasih tahu sama orang tuanya. Okay. Nah kalau untuk yang di luar-luar nih, kok pada serius banget melihatnya? Tegang, Tegang langsung ya. takut dikasih jurus sama Tia. Enggak kok, aku udah jinak. Enggak, kalau untuk yang di luar kayak dulu aku juga sempat naik angkutan umum kayak Metro Mini, Kopaja dan Nah, sebagainya. sempat nggak tuh ada yang biasa kan suka bandel, Nah, sempat iseng, jahil. pakai peragaan kali biar lebih seru gitu ya. Oke, boleh. Kita panggilkan floor director kita, Dani. Iya, Dani, Mas. Ya, Mas. oke. Kasih peragaan. Dani yang wajahnya sangat menyeramkan. Ayo Dan, boleh diberikan contoh kira-kira kasih jurus beberapa yang Ini jurus Nobita. menyerang. Menyeramkan apanya kalau begini? Kalau misalnya kita punya refleks yang bagus, Ya. misalnya kamu pukul, set. Ini kan kita cari titik-titik yang nah, tahu kan? Tahu dong. Mas belum. Ulang. Maju. Aduh. Ya. Langsung jatuh, mules. Itu kalau punya refleks bagus, kadang-kadang kan perempuan tuh suka nggak kuat untuk nangkisnya Ya. gitu. Misalnya kayak di Kopaja atau Metro Mini nih, kadang-kadang lagi ngantri gitu kan. Gantungan. Ini belum disuruh. Udah main megang-megang. Biasanya tuh yang banyak itu kan seperti kayak dia mencoba untuk pegang, misalnya kamu pegang. Nah, kita nggak usah panik dulu gitu. Kalau misalnya kadang-kadang perempuan suka, semakin dia senang. Atau malah ada yang sebaliknya, kayaknya enak nih gitu. Ini misalnya kalau gini kita ambil aja tangannya. Ini gampang banget, tinggal diputer gini aja. Diputer. Dipelintir ya. Dipelintir, kita bisa injak ini. Jadi nggak perlu tenaga banyak, tapi lumayan efektif. Lagi Mas? Kapok nggak? Kapok, udah. Oke, berikan tepuk tangan untuk Dani.
Terima kasih banyak dan juga saya pengen nanya sama Lala, kalau misalnya ada pengalaman pada saat lagi manggung gitu kan on stage, ada nggak pernah ada dari pengalaman dengan fans? Berantem taekwondo gitu on stage Oh enggak, atau pernah nggak sih. sempat dapat perlakuan yang kurang menyenangkan lah dari fans? Sejauh ini kalau misalnya kayak di luar daerah Jakarta gitu ya kan karakter tiap daerah tuh beda-beda. Emang ada yang agresif, misalnya bisa ngambil foto di sini gitu. Deket banget. Kayak wow, itu kelihatan hidung gue doang. Oke. Tapi ada juga yang juga emang sopan. Sejauh ini sih belum pernah ada yang assault atau yang kayak berlebihan gitu dan biasanya juga udah ada orang yang ngejagain. Oke, baik. Nah, kita Tapi harapkan kalau lagi-lagi kalau gini tapi ganteng gimana? Ya. Langsung dipegang aja gitu ya. Dia emang ngepengen nih kayaknya. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Tia dan Lala. Dan pemirsa, untuk menutup news show malam hari ini yang berkaitan dengan obrolan kita, saya ingin mengutip kata-kata bijak dari seorang filsuf asal Yunani, Diogenes, yang mengatakan bahwa the foundation of every state is the education of its youth. Jadi yang muda-muda ya, pendidikan adalah yang paling penting. Terima kasih sekali lagi Tia Arisia, Lala Carmela, dan juga Kang Dedi Miing Gumelar yang tadi sudah menemani kita. Selamat menempuh UN para siswa SMA. Jangan stres ya. Jangan stres, maju terus pendidikan kita dan tetap semangat pemuda-pemudi Indonesia. Saya Ralf Tambobolon, kita jumpa lagi minggu depan. Keep watching the show, because this is the new show. Penonton dan pemirsa, Lala Carmela. Good luck untuk semua yang akan UN. Open your eyes now. Tell me, what do you see? And look around now. All this beauty is free. Even when the world is shaking, hold my hand and I'll be next to you. Right here, here and now. Don't wanna be this little girl trapped in a box. No more here and now. I wanna be all the things that shines among the stars. Tell me a secret, I'll keep it locked in my heart. Let's run away now. You'll be my morning star. Even when the world is shaking,